Halo bokep lovers dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Dik. Di video kali ini gue bakal ngerangkum alur cerita film Stepmother Purpose yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita penghibur yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih menikah dengan seorang duda dan berbagi serabi sempit bersama anak tirinya. Gimana keseruannya? Kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang yang sedang asik mengobrol dan minum-minum di sebuah bar. Si wanita yang terlihat cantik dan seksi itu bernama Yoo Jung-i. Dia sedang asik menemani seorang pria yang datang ke barnya. Di situ mereka sedang mengobrol-ngobrol asik sambil tertawa-tawa. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang berpakaian seperti bos dan ikut duduk bersama Yoo Jung-i. Juga pelanggannya, pria itu sendiri bernama Jung-in. Yoo Jung-i langsung menyambutnya dengan baik. Lalu Yoo Jung-i pun langsung menelpon temannya untuk datang dan menemani Jung-in. Setelah itu teman Yoo Jung-i pun datang. Dia adalah seorang wanita penghibur. Wanita itu bernama Sung Ye-on. Lalu mereka pun mengobrol dan minum-minum bersama. Jung-in yang terlihat sudah mabuk berat malah tak sadarkan diri dan tergeletak di situ. Melihat hal itu, Sung Ye-on pun langsung membawanya ke kamar hotel. Mengetahui Jung-in yang tak sadarkan diri, Sung Ye-on pun tergoda untuk mencicipi burung puyuh milik Jung-in. Lalu Sung Ye-on dengan cepat memulai menggerepe-gerepe Jung-in dan terjadilah pengencerotan. Di keesokan harinya, terlihat Sung Ye-on sedang mengobrol dengan Jung-in di sebuah kafe. Di situ Jung-in mengatakan bahwa ia tertarik kepada Sung Ye-on dan mengajak menikah untuk hidup bersama. Sung Ye-on yang sudah lama menjadi janda pun terlihat senang dan menerima Jung-in. Di situ Jung-in mengatakan bahwa dia adalah seorang duda dan mempunyai seorang anak laki-laki. Mendengar hal itu, Sung Ye-on juga mengatakan bahwa dia sudah mempunyai anak perempuan. Karena mereka merasa bernasib sama, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama. Di saat mereka berdua sedang membicarakan hal itu, ternyata Yoo Jung-i sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Beberapa saat kemudian, ketika Sung Ye-on sedang berada di bar, terlihat Yoo Jung-i datang menghampirinya. Di situ Sung Ye-on mengatakan dia ingin berhenti menjadi wanita penghibur karena dia akan hidup bersama Jung-in. Mendengar hal itu, Yoo Jung-i merasa kesal. Ya, karena mungkin Sung Ye-on tidak lagi menemaninya menjadi wanita penghibur. Setelah itu, Sung Ye-on pun pergi dari bar dan meninggalkan Yoo Jung-i. Scene berganti ketika Sung Ye-on sedang menjemput anaknya dan mengajak anaknya untuk pulang bersama. Anak Sung Ye-on sendiri bernama Bella. Saat mereka berada di dalam mobil, Sung Ye-on mengajaknya mengobrol dan mengatakan bahwa dia akan menikah lagi. Sung Ye-on juga mengatakan kepada Bella bahwa nanti malam mereka akan datang ke rumah Jung-in. Mendengar hal itu, Bella terlihat tidak senang. Kemudian mereka pun bergegas pulang ke rumah. Tak selang beberapa lama, Sung Ye-on dan Bella datang ke rumah Jung-in. Di situ mereka disambut hangat dengan Jung-in. Lalu mereka masuk dan mengobrol bersama di ruang keluarga. Di saat Jung-in mengajak Bella berbicara, terlihat ekspresi Bella yang tidak senang dan kurang menerima Jung-in sebagai ayah tirinya. Jung-in pun mengatakan kalau dia akan menjadi ayah yang baik untuk Bella. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba anak Jung-in pun datang dan langsung diajak perkenalan dengan ibu tirinya, juga saudara tirinya. Anak itu sendiri bernama Yanto. Di situ terlihat Bella terkejut melihat anak Jung-in yang sudah besar dan seumuran dengannya. Hal itu tentunya membuat Bella semakin tidak senang dengan pilihan ibunya. Lalu Sung Ye-on menegur Bella. Dia juga mengatakan kepada Bella untuk bersikap lebih sopan lagi dengan ayah tiri dan saudara barunya itu. Setelah itu Bella diajak Jung-in untuk ke kamar barunya dan menyuruh Bella untuk segera beristirahat. Di scene lain, Sung Ye-on sudah berada di kamar. Dia menunggu Jung-in untuk tidur bersama. Tak lama kemudian Jung-in pun datang ke kamar untuk bermesra-mesraan dengan istri barunya itu. Jung-in yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu langsung mengajak Sung Ye-on melakukan ritual mantap-mantap dan terjadilah pengencerotan. Anjay. Scene berganti pada keesokan harinya. Mereka terlihat sedang sarapan bersama. Lalu Jung-un pun berpamitan untuk pergi ke kantor.
Kemudian terlihat Sung Yeon sedang membereskan kamarnya. Saat Sung Yeon beristirahat di lantai, ia tak sengaja menemukan sebuah surat yang tergeletak di bawah ranjang. Sung Yeon yang penasaran dengan surat itu langsung membukanya, dan ketika Sung Yeon membacanya, dia sangat terkejut karena ternyata yang ia temukan adalah surat warisan, di mana di situ tertulis bahwa semua harta milik Jung In adalah milik anak laki-lakinya. Saat melihat itu, Sung Yeon langsung merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan harta warisan itu. Dan saat Yanto berada di kamarnya, terlihat Sung Yeon datang. Dia membawakan minuman untuk Yanto. Di situ Sung Yeon pun mencoba untuk menggoda Yanto, namun Yanto yang masih polos dan dia pun menanggapinya dengan santai dan tidak merespon godaan ibu barunya itu. Di sisi lain, terlihat Bella yang sedang duduk-duduk santai. Tiba-tiba datang seorang preman yang berniat meminta jatah kepadanya. Namun tak diduga-duga, tiba-tiba Jung In pun datang dan menyelamatkan Bella. Melihat hal itu, Bella yang awalnya tidak suka kepada Jung In akhirnya luluh dan menerima Jung In sebagai ayah tirinya. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Di keesokan harinya, terlihat Jung In akan pergi bersama Bella dan tentunya menyisakan Sung Yeon dan Yanto di rumah berdua. Ternyata Bella dan Jung In ini pergi ke sebuah hotel. Di situ Jung In mengatakan bahwa dia menyayangi Bella. Jung In juga mengatakan kalau dia ingin merasakan serabi hangat milik Bella. Mendengar hal itu, Bella pun tentunya tidak menolak ajakan Jung In. Dan akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam. Di akhir film diperlihatkan Sung Yeon yang berada di rumah berdua bersama Yanto. Sung Yeon pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Di saat Yanto sedang duduk santai di ruang makan, tiba-tiba Sung Yeon pun datang menggoda Yanto. Yanto pun sangat terkejut melihat ibu tirinya hanya menggunakan pakaian dalam. Si Yanto yang awalnya menolak, akhirnya ia mau untuk menghangatkan serabi hangat milik ibu tirinya itu. Dan akhirnya mereka terjadilah pengencrotan. Anjay, pengencrotan terus. Dan film pun selesai.